Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu. Semoga saudara-saudari semua terhindar dari segala mara bahaya dan juga selalu sehat, tidak terjangkit dari virus-virus, baik virus corona maupun yang lainnya, dan juga virus-virus yang membuat hidup kita ini tidak terarah kepada sang kebenaran. Semoga kita semua dilindungi. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021. Bersama gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, hari Minggu Sabda Allah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengarkan sebagai dasar dari belajar ilmu sejati kita bisa mengerti bahwa Yesus di dalam melaksanakan karya penyelamatannya di dunia itu mengajak orang-orang yang dipilih dan dipanggilnya. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu bukan orang-orang yang terpelajar bijaksana dan juga yang hebat dalam arti seperti yang kita pikirkan. Namun yang dipanggil itu adalah orang-orang yang sederhana, yang setiap hari juga terlibat di dalam mengupayakan hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Dan tadi yang dipanggil Tuhan Yesus dalam diri Andreas, Simon, lalu Yakobus dan Yohanes, itu mereka adalah seorang nelayan yang sehari-hari mencari ikan. Dan kalau dipikir-pikir dari kisah tadi, yang dipanggil itu usianya masih muda, karena bapaknya dari Yohanes dan Yakobus tadi masih juga ikut mencari ikan dengan perahu. Jadi para pengikut yang dipilih Tuhan Yesus itu masih muda-muda. Saudara-saudariku yang terkasih, ini menjadi tanda bagi kita bahwa untuk terlibat di dalam melaksanakan kebenaran dan juga kehendak Tuhan,
itu tidak memandang siapapun dia dari latar belakang apa. Setiap orang dipanggilnya, dan juga tidak melihat usia. Meski memang yang disebutkan tadi bahwa masih muda-muda, namun artinya bahwa setiap orang yang dipanggilnya pasti lalu memiliki jiwa dan semangat muda, karena selalu melihat pengharapan. Maka marilah kita di dalam hidup ini, terutama dalam situasi-situasi sekarang ini, mendengarkan suara Tuhan, panggilannya untuk terlibat di dalam kebenaran, mewartakan karya kebaikan. Dan dengan demikian kita selalu memiliki pengharapan. Dan ketika pengharapan itu selalu menyala di dalam diri kita, maka jiwa kita pun turut menyala dan selalu muda. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan sederhana kita bertobat, kita percaya kepada Injil dan mengikuti Yesus, karena Ia memanggil siapapun untuk terlibat di dalam karyanya. Sehingga bukan lagi diri kita ini yang paling penting dan paling pokok untuk diikuti, tetapi panggilan Tuhan sendiri. Karena seringkali dalam hidup ini, dunia ini sekarang ini masih kacau balau juga. Orang terlebih suka untuk mengikuti diri sendiri dan merasa menjadi tua, menjadi bijaksana, menjadi bisa segala-galanya, tanpa menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Yang paling penting adalah panggilan Tuhan, melaksanakannya, mengikutinya. Dengan demikian kita menjadi muda, kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa taat pada Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.